Malam ini adalah malam pernikahanku. Sementara suami sedang bermesraan dengan wanita lain. Istrimu sedang melihat, loh. Dia sudah ditiduri orang. Barang kotor. Aku tidak akan menyentuhnya. Ingin punya anak? Sana, buat dengan wanita lain. Pernikahan ini. Keluarga Zhang yang memohon padaku. Soal anak. Karena kau tak menginginkannya, aku akan mencari cara sendiri. Perjanjiannya sudah kutandatangani. Orang tuaku meninggalkan warisan. Hanya bisa dicairkan jika aku punya anak. Baru bisa dicairkan. Aku sangat butuh uang itu. Daripada bajingan jadi ayah anak, lebih baik cari yang berakhlak baik, pintar dan unggul segalanya. Yang sempurna. Bekerja. Menikah. Ya. Tapi tak ada pengantin pria untuk malam ini. Kalau begitu. Sekarang kau sudah menemukannya. Masih ingat padaku? Tentu saja. Kau pria pertama yang kupesan. Badan bagus, kemampuan hebat. Kau membekas di ingatanku. Berhenti kerja. Aku yang menafkahi. Aku tak mau uang. Aku mau status resmi. Aku sudah punya suami. Tak bisa kasih status resmi. Kau masih anggap dia suami? Punya suami. Pelihara pria itu seru loh. Istri tak semenarik selir. Selir tak semenarik. Selingkuh. Gelang tangan. Kenapa? Mau mengikatku? Bukan. Ini gelang tali penuntun. Aku anjingmu. Gup. Minarik. Kreatif juga. Aku pergi kerja dulu. Tunggu aku pulang. Sebentar lagi hadang semua orang. Tuan Gu mau gagalkan pernikahan, siap. Kali ini tak akan kulepaskan. Kemarin malam kamu lari kemana? Aku sendirian yang menangani pernikahan. Pengantin perempuannya kabur. Kamu mempermalukan keluarga Zhang. Apa orang tuamu tidak memberitahu? Kita tidak bisa punya anak. Aku tidak bisa dapat warisan. Kamu juga tak dapat hak waris keluarga Zhang. Atau mungkin, kamu sudah sadar. Mau melakukannya langsung? Dengar baik-baik. Bahkan barang yang kubuang pun tak boleh dijamin orang lain. Lepaskan. Kiao Xiu, kamu tidak tahu malu dulu selingkuh di belakang Kingza. Sekarang mau tipu dia untuk tidur bersamamu? Sayang, dia memukulku. Sayang. Berani-beraninya kamu memukul Ningxia. Dulu kamu yang beri obat itu. Jangan melawan. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Katakan. Siapa pria yang mengambil keperawananku? Kalau terbukti itu kamu. Kamu tamat. Aku tidak mengerti omonganmu. Kamu selingkuh dengan si manis, masih berani ngomong? Kalau bukan Ningxia yang kasih tahu, aku masih dibohongi kamu. Kalau memang berani, bawa perjanjian cerai yang sudah kita tanda tangan, tunjukkan ke orang tua, nikahi dia.
Perusahaan belum jadi milik kita. Tunggu sebentar lagi. Manajer Kiao, rapat sudah di... Buang sampah-sampah ini. Keluar dari sini. Hari sudah gelap. Aku merindukanmu seharian. Aku baru saja mau mencarimu. Lihat. Aku bawakan hadiah untukmu. TAPI. Hari ini hari pertamamu merawatku. Hadiah sekecil ini tidak cukup. Lalu apa lagi yang kau mau? Aku ingin. Sekarang tidak bisa. Ajak aku ke suatu tempat. Rayakan awal hubungan kita. Tuan Gu, orang terkaya di ibu kota. Bisa jadi burung kenari, yang dipelihara begini rupa. Sayang. Menurut, apa Kiao Xiu benar-benar akan cari si imut untuk punya anak? Dia tidak berani. Dia hanya suka berakting. Dia melakukan semua ini. Cuma ingin membuatku kesal. Kiao Xiu, kau benar-benar berani cari si imut? Kau mau kemana? Cari mati, pergi. Kiao Xiu. Keluarlah kau, aku melihatmu. Di mana kamu menyembunyikan si manis? APA. Kenapa buru-buru minta aku buka pintu, mau punya anak denganku? Kamu tidak tahu malu, selalu berusaha menipu King Ze untuk tidur denganmu. King Ze, apa benar kamu menyukainya? Mana mungkin? Aku jelas-jelas melihat. Jangan pandangi aku dengan tatapan begitu. Mau menggoda aku? Mimpi. Ada. Asal kau mati, keluarga Kiao akan jadi milikku. Xiu. Xiu, lihatlah. Ini akan jadi rumahmu mulai sekarang. Suka tidak? Xiu anak yang baik. Keluarga Zhang pernah menolongku. Aku tak bisa diam saja. Ibu tenang saja. Warisan keluarga kami belum cair. Tapi proyek baru grup sudah buka tender. Keluarga Gu, orang terkaya di ibu kota. Pemimpin barunya Gucci. Tak pernah muncul di publik. Kau tak kenal wajahnya. Mau menang bagaimana? Minggu depan ulang tahun Nyonya. Gucci pasti hadir. Kalian suami istri, wakili keluarga Zhang hadir. Nyonya. Ibu semakin awet muda. Rahasianya apa? Tak ada rahasia khusus, cuma minum teh dan merangkai bunga. Iseng isi waktu saja. Aku telat dikit. Sayang. Bau alkohol menempel. Tak perlu datang. Kau. Kamu datang. Selamat ulang tahun. Baik, Aku bekerja menghidupinya. Dia malah. Diam-diam kerja sambilan. tak tahu balas budi. Nyonya Gu. Ini salep dari ekstrak tumbuhan. Hanya satu di dunia. Selamat ulang tahun. Awet muda selamanya. Parfum sudah biasa, salep ini langka. Itu unik. Kamu sangat perhatian. Wajahmu tak asing. Pernah bertemu sebelumnya? Saya Direktur Grup Zhang. Semoga ada kesempatan bekerja sama dengan Grup Gu. Tuan ini terlihat familiar. Pernah lihat di klub malam. Cukup populer. Dia itu.
Klub malam mana? Kau pernah memilihku. Dia wanita yang selalu dicintai putraku. Aku yang buat sendiri. Apa sih Ken Saka? Aku potong kuenya. Silakan lanjut bicara. Apa yang kau lakukan? Sayangku, berani selingkuh di sini? Mana orangnya? Hadirin sekalian. Mari sambut Tuan Gu ke panggung. Potong kue untuk Nyonya Gu. Kalian bilang, kalau tidak ada aku di keluarga ini, apa semuanya akan berantakan? Tuan Gu sudah datang. Aku harus menemuinya. Proyek keluarga Gu sepentas ini. Sangat penting. Menyangkut hidup matinya keluarga Zhang. Sudah ku... Ada APA? Nyonya Direktur Kiao, HRD sudah mengosongkan kantor Anda hari ini. Ayah, apa maksudnya kosongkan kantorku? Tak perlu urus perusahaan lagi. Kemarin Ten Gu tidak datang. Perusahaan dalam kondisi begini. Posisi direktur eksekutifmu harus diganti orang yang kompeten. Ganti orang? Dengan si rubah licimu itu? Kau. Siu, prioritasmu sekarang adalah cepat punya anak untuk dapat warisan. Urusan kecil perusahaan. Serahkan saja pada King Ze. Tak perlu khawatir. Ayah, pengorbananku untuk perusahaan selama ini. Kalian pasti tahu. Dulu saat perusahaan hampir bangkrut, berkat dana pendidikan dari orang tua, perusahaan bisa diselamatkan. Aku takkan mundur. Lupakan masa lalu. Sekarang perusahaan butuh orang kompeten untuk balikkan keadaan. Siapa yang bisa raih proyek keluarga Gu? Benar. Mari bersing Sekaradil. Suamiku, lihat dia. Dia selalu muncul seperti hantu. Tenang saja. Direktur eksekutif pasti kamu. Jangan-jangan kamu kira. Goyang-goyang ekor. Lalu mengeluarkan ancaman. Langsung bisa dapat proyek ya? Kalian berdua ini sungguh tidak waras. Suamiku, lihat dia. Kau biarkan dia menggangguku? Kiao Siu, jangan senang dulu. Hari ini, aku akan usir kamu dari grup Zhang. Tuan Gu, semua perintah Anda sudah selesai. Mobil Anda saya ganti yang biasa. Spek lainnya kurang bagus. Tapi joknya bisa direbahkan. Saya sudah coba, duduk atau tidur tetap nyaman. Bagus. Saya juga sediakan minuman energi di mobil untuk jaga-jaga. Minuman energi itu untuk saya. Tuan pasti tak butuh. Kenapa kau datang ke sini? Aku datang bantu tanda tangan proyek. Kau sudah bertemu Tuan Gu? Dia di mana? Bawa aku menemuinya. Baiklah. Cantik. Sempurna. Cantik Gume. Menuju kesempurnaan. Layanan Kota Sheng.
Kenapa masuk kantor direktur sembarangan? Kami tidak ada janji temu. Harus tunggu di resepsionis. Aku tak perlu janji. Berani sekali kah? Jangan-jangan Tuan Gu, dia benar-benar suka padamu? Killian. Kenapa ada foto kecilku di sini? Yakin ini kamu? Jika kau usik dia lagi, akan kuhajar habis-habisan. Ini khusus punyaku. Lain kali jika diganggu. Tunjukkan ini, dia tak akan berani. Bukan aku. Bukan aku. Tangannya tidak ada plester luka. Waktu kecil aku sering terluka, jadi selalu pakai plester luka. Waktu kecil, apa suka main bisbol? Apa iya? Ini bukan putri Tuan Gu kan? Sudah punya anak masih selingkuh. Tidak mengenaliku saja sudah, malah sebut aku brengsek. APA. Tanpa janji tak boleh masuk. Tuan Gu, tak perlu janji. Benar. Jika kau ganggu bisnis kami dengan Tuan Tuan Gu. Keluar. Tuan Gu, saya Zhang Kings. Sama seperti Anda, putra keluarga terhormat. Kakek kita pernah bekerja sama. Bicara. sayang. Aku seperti mendengar suara kios. You haven't won. Pulang dan tunggu kontraknya. Terima kasih Tuan Gu kasih kami kesempatan. Kita pasti kerja sama dengan baik. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku Gucci. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku adalah Tuan Gu, asistena. Kamu cuma asisten. Bisa seenaknya ambil keputusan? Kalau masalahnya jadi besar, kamu tidak takut Tuan Gu. Contract tender. Yang kamu inginkan akan kuberikan padamu. Kamu yang tak punya status. Tak punya koneksi si imut. Bisa sampai sejauh ini? Mendekati Tuan Gu. Pasti kamu banyak menderita ya. Kalau memang tidak mau, jangan lakukan. Sudah ku bilang akan menjaga pasti kejenapi janjiku. Tunggu aku tenangkan keluarga Zhang. Lalu cari cara menjemputmu. Tunggu aku. Mau pergi tanpa pamit? Tuan Gu. Menurut Nona Kiao untuk urusan Zhang. Sangat berusaha keras. Masih belum mau memberitahunya? Pernah dijamin seseorang? Aku. Anda sumber penghidupanku. Bisakah dianggap diurus olehmu? Aku. Itu. Maksudku adalah, Nona Kiao itu, kalau tahu identitas aslimu, pasti akan sangat terkejut.
Aku ingin dia mencintai Gucci. Bukan tuanku. Kapan kita bisa mengusir Kiaosi, si pembawa sial itu dari rumah? Benar ayah. Untuk apa sistem kompetisi ini? Langsung usir dia saja. Biar Ningxia yang masuk. Jangan terburu-buru. Tunggu dia melahirkan. Dapatkan warisannya. Baru kita bisa bertindak sesuka hati. Cepatlah, dia membawa malapetaka ke orang tuanya. Masih numpang di sini, bawa sial terus, iya kan? Betul. Siu. Segera serahkan dana pendidikanmu untuk selamatkan keluarga Zhang. Itu uang warisan orang tuaku. Baru bisa diambil saat kuliah. Bilang saja nilaimu bagus. Dapat beasiswa kuliah. Jangan khawatir. Tinggal tanda tangan saja. Rupanya semua ini kebohongan. Bertahun-tahun kalian berpura-pura menipuku demi uang. Kamu pulang tepat waktu. Ningxia berhasil mendapatkan proyek grup Gu, resmi menggantikan posisi manajermu. Yang kompeten dapat posisi, yang tak kompeten pergi. Tak ada gunanya protes. Bisa beberapa kata ingin ayam kampung jadi Phoenix. Ini, aku dan grup Gu baru saja menandatangani kontrak tender ini. Kontraknya kok ada di tanganmu? Pasti kau main kotor diam-diam. Mengambil untung di belakang kami. Kurang ajar. Apa kontrak ini aku yang tanda tangan? Sudah tidak relevan. Tujuan kalian ingin mengusirku dari perusahaan. Siu. Jangan terlalu banyak berpikir. Membiarkan Ningxia masuk perusahaan untuk mengurangi bebanmu. Tugasmu sekarang. Tapi, beri kami cucu laki-laki gendut. Dengan begitu, balas jasa pengasuhan kami. Jika dulu, aku tidak mewarisi harta besar, apa kalian tetap akan merawatku? Kalau dulu, aku tidak mewarisi harta yang besar, apa kalian masih mau mengurusiku? Aduh. Kamu lupa, dulu aku nyaris mati menyelamatkan. Pisau panjang pamanmu itu telah melukai tanganku. Jadi saat itu, kenapa kamu menyelamatkanku? Apa benar melukaimu? Aku. Shiu. Dasar kepala batu, bisa berpura-pura saja tidak? Pokoknya carilah cara apapun untuk membuatnya hamil. Bu, aku tidak akan menyentuhnya. Aku hanya mencintai Ningxia. Kamu ini lelah, tidak ada ruginya. Itu warisan 10 miliar. Kehangatan itu semua palsu. Sejak orang tuaku tiada, aku tidak punya keluarga lagi. Aku harus punya anak. Baru bisa cairkan warisan. Dan kuasai situasi. Di mana kamu? Di belakangmu. Ngomong gitu sih, pengen banget ya? Sekarang langsung? Yang masterku yang pelayan. Ini juga beliannya yang Master Gu? Ini buat kamu pakai. Atau, dia yang pakai? Sinting banget sih yang Master Gu. Selain ini, apa lagi yang dia suruh kamu lakukan? Dia mukul kamu? Di mana? Sakit? Kamu kasihan sama aku? Aku kasihan. Berhenti aja. Lapar. Hmm, Aku ajak kamu ke suatu tempat.
Tunggu sebentar. Apa dia baru belajar masak? Dia belajar untukku. Chisipai. Kenapa bisa begini? Tak sengaja saat belajar masak. Sudah hampir sembuh. Buat makan saja sampai luka-luka begini. Setimpaka? Ke jantung. Ingin aku dekat dengan hatimu. Kenapa kau begitu perhatian padaku? Karena aku mencintai. Apa katamu? Sejak pertama melihatmu, aku langsung jatuh cinta. Ini khusus untukku. Lain kali dirundung, tunjukkan ini. Dia tak akan berani lagi. Kau bagai cahaya. Menerangi hidupku. Sejak saat itu, aku terus mengikutimu. Akan kuberikan segalanya. Termasuk diriku. Saya sudah punya suami. Tak bisa berimu status resmi. Aku akan menunggumu sampai kau jatuh cinta pada. Keluarga Zhang mengerahkan segala cara untuk uang. Tapi dia memberikan semua yang dimiliki. Sayang, aku berangkat kerja. Sarapan buatanku jangan lupa dimakan. Tunggu aku pulang. Haidku sepertinya terlambat. Dan kita tidak pakai kabel. Jangan-jangan aku hamil? Kamu sudah hamil 1 minggu. Masa awal kehamilan harus lebih berhati-hati. Saya sudah meresepkan asam folat untukmu. Aku benar-benar hamil. Dia pasti sangat senang. Kenapa mereka di sini? Jangan sampai mereka tahu aku hamil. Kau mengikutiku ke pemeriksaan kehamilan. Kau tidak terima karena tahu aku hamil ya? Mau menjahatiku? Kiao Siyu. Jika kau sentuh Ningxia dan bayinya, kukuliti hidup-hidupmu. Selamat ya. Aku dan Ningxia sudah bicara. Karena kau nekat lahirkan bayi ini, jadi pengganti rahim kami saja. Kau yang takut sakit ini. Mana tega kau lahirkan anak kedua, biarkan dia yang melahirkan. Temani anak kita. Surrogasi itu ilegal, Engerti? Kalau bodoh jangan punya anak, merusak generasi depan. Jangan paksakan suasana, berasal cinta. Kalian ini, anak harem. Sayang, dia hina anak kita. Kiao Siyu. Jaga mulutmu. Kalau begitu sayang padanya, cepatlah beri status resmi. Kau. Hamil? Hamil. Hamil. Dasar si manis. Berani selingkuh dariku, bilang. Anak siapa itu? Urus dulu anakmu sendiri. Kubunuh kau. Aduh. Keluarga Zhang berani lukai ibu hamil? Mau diusir dari ibu kota? Sayang, hei, jangan memperbesar masalah. Ini merugikan kita. Reputasi sangat pentingnya, lalu bisa punya anak haram? Cepat urus surat nikah. Sayang, jangan-jangan tak mau menikahiku? Bukan. Kau lupa. Dia punya warisan. Yunku. Kalian jangan harap sentuh sepeser pun.
Kiao Xiu. Kalau begitu aku bertahan. Tunggu anakmu lahir. Aku ambil uangnya terang-terangan. Kujaman. Kau tak dapat sepeser pun. Di paruh pertama tahun ini, pasar luar negeri kita meningkat 60% secara year on year. Kapan pulang kerja, aku akan menjemput. Ada hadiah untukmu. Kami berencana di kuartal ketiga. Sampai di sini dulu hari ini. Aku tidak bisa minum alkohol. Kalau tidak bisa minum, cium saja aromanya. Hadiah apa yang mau kau berikan? Pacarmu sudah kutemukan. Kalau mau dia selamat, ikuti perintahku. Pulanglah dengan baik-baik, lalu melahirkan anak. Aku memegang kelemahanmu. Lihat saja kau bisa sombong sampai kapan. Benar-benar pasangan yang serasi. Pria di depan sana. Apa pekerjaannya? Dia dari divisi kantor CEO perusahaan kami. Divisi kantor CEO. Orang kelas bawah seperti ini. Paling cuma sopir atau asisten. Orang rendahan seperti ini, aku bisa menghilangkannya kapan saja. Ada APA? Kamu tidak enak badan? Keluarga Zhang bisa lakukan apa saja demi uang. Mereka tak punya batasan. Bersama kejarakan dalam bahaya. Untuk hadapi Zhang harus menjauhkannya dulu. Kemarin malam di balkon, kamu berkeringat deras. Apakah kamu masuk angin? Ayo kita putus. Leluconmu keterlaluan ini. Harus kubalas bagaimana? Apa maksudmu? Suamiku. Injin reject denganku. Aku memaafkannya. Xiao Xiu. Baru semalam, kau setuju jadi pacar. Sekarang malah bilang, mau kembali ke dia? Kira aku ini apa? Kau tak punya status atau kedudukan. Zhang Qingze akan menghancurkan. Hubungan kita. Dari awal cuma transaksi. Aku biar kau bantu. Transaksi sederhana. Sekarang aku bosan. Transaksi saling menguntungkan. Tak perlu status resmi. Asal bisa tetap di sisimu. Jadi simpanan, atau kekasih gelap. Aku rela. Aku punya banyak waktu dan sabar. Bisa kutunggu selamanya. Kenapa tak bisa mengerti? Awalnya cari pacar. Cuma untuk buat suami marah. Kami sudah kenal sejak kecil. Puluhan tahun hubungan. Tak mungkin putus mendadak. Jadi, kau tidur denganku cuma buat alat? Selama ini kau masih cinta dia. Kau selama ini cintanya dia. Ya. Jangan ganggu kami lagi. Baik.
Siu, akhirnya kau pulang. Ayo duduk cepat. Baru hamil ini, jangan sampai kelelahan. Kau sekarang pembawa keberuntungan. Sudah tahu aku hamil. Harusnya tahu juga. Ini bukan anak keluarga Zhang. Kami anggap kau anak sendiri. Siapapun janin di perut anak siapapun, asal kau yang lahirkan, akan jadi harta kami. Benar, sekarang kau tinggal di rumah saja. Tunggu bayi lahir selamat. Lainnya bicarakan nanti. Iya benar. Bicarakan nanti. Demi uang tak punya prinsip. Setelah bayi lahir, where's and care? Langkah selanjutnya bungkam selamanya. Keluarga Zhang, semua akan kurebut, akan kubuat kalian hancur oleh rencanamu sendiri. Ayah ibu. Dulu aku terlalu egois. Tak pantas ragukan kasih sayang. Mulai sekarang, aku akan nurut perkataan. Ini baru anak yang baik. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Awalnya aku mencari pria. Hanya karena kesal pada suamiku. Aku dan dia sudah kenal sejak kecil. Perasaan selama belasan tahun. Tidak mungkin putus begitu saja. Tuan Gu. Ini adalah lampiran kontrak tender dari keluarga Zhang. Tolong ditandatangani. Hentikan semua kerja sama dengan mereka. Baik. Ayah. Buruklah. Keluarga Gu menghentikan semua kerjasama. Apa? Ayah, kamu baik-baik saja. Kalau begitu, Lao Zhang. Bisnis keluarga Zhang akan hancur? Ini sangat aneh. Pemasok juga putus kerjasama. Astaga, kenapa bisa begini? Kalau perusahaan bangkrut, bagaimana Zhang bisa jadi keluarga kaya? Saat kamu tanda tangan kontrak, bagaimana pembicaraannya? Kenapa tiba-tiba melanggar kontrak? Sekarang mengakui saya yang menandatangani. Tadinya bilang saya cuma kebetulan dapat? Kau. Siu. Grup Zhang selalu di bawah kendalimu. Cepat cari solusi. Grup Zhang dibiayai uang orang tuaku. Diresapi keringatku, takkan kubiarkan bangkrut. Karena, ini milikku. Tenang Bu. Aku ada cara. Kuma. Mau kerja sama dengan grup Gu. Butuh jabatan resmi. Posisi direktur eksekutif, harus tetap kusandang. Ini ulah dia ya? Ini urusan bisnis, jangan emosional. Menyalahgunakan jabatan, tidak taka yang Master Gu marah? Bersembunyi dariku. Lihat berapa lama kau sembunyi. Nona pasti menelepon soal grup Zhang. Bagaimana kalau temui saja? Sekalian klarifikasi kesalahpahaman. Pasangan miskin selalu banyak masalah. Grup Zhang kolaps. Mau pakai apa lagi untuk cinta? Berikan pengumuman. Resepsi besok. Aku akan hadir. Siap, segera kulaksanakan. Direktur. Kita dapat undangan resepsi amal. Konon tamu spesialnya yang Master Gu. Mau apa kau kesini? Aku datang untuk mengawasimu. Jangan coba akal-akalan. Kami mewakili keluarga Zhang. Kalau sampai ada yang lihat, kami tidak rukun sebagai suami istri. Bisnis ini takkan bisa jalan. Mau menyingkirkan aku? Mengendalikan perusahaan. Gadis manis kesayanganmu itu, juga harus binasa. Kau. Kalian berdua sungguh harmonis. Keluarga Zhang sedang di puncak. Katanya kalian kerjasama dengan keluarga. Kami suami istri rukun, rumah tangga harmonis, perusahaan semakin berkembang, bekerja sama dengan kami, pasti dapat untung besar. Kalau sudah kerjasama dengan keluarga Gu, pasti pernah lihat Ten Gu kan? Bagaimana rupanya ya?
Ceritalah soal penampilannya. Ten, Gu sudah datang. Dia, Tian Gu. Dia Tuan Gu. Bicara apa? Ayo pergi. Segera sapa Tuan Gu. Tunggu dulu. Lain kali. Nanti kita janji lagi. Kau jangan main-main denganku. Mau nego sama grupku sendirian? Jangan harap. Tuan Gu. Saya Zhang Kings, apa Anda masih ingat saya? Waktu itu di balik penyekat. Ini istri saya. Dia penanggung jawab kerjasama dengan grup Gu untuk proyek tender. Nyonya Chang. Sudah lama mendengar reputasi Anda, akhirnya bisa bertemu. Saya takkan bekerja sama dengan kalian. Tuan Gu, kenapa? Mungkin ada salah paham? Salah paham atau tidak? Tanya saja pada Nyonya Zhang. Tuan Gu. Waktu di game lalu. Saya salah kira Tuan Peladi. Saya mohon maaf. Apalagi, nawar jadi pelatih pribadi. Tuan tanpa izin. Tega-teganya kau anggap Tuan Gu seperti pemandu gym yang jual badan. Tuan Gu mirip begitu. Tuan Gu. Istri saya kurang ajar. Saya akan minum sebagai hukuman. Karena Nyonya Zhang yang menghina. Seharusnya dia yang minum ini. Kalau kandungannya sampai ada apa-apa, warisan bisa bubar. Istri saya tidak kuat minum. Saya gantikan. Oh ya? Tapi saya ingat. Di game waktu itu, Nyonya Zhang bilang jago minum. Saka es bada pola. Bukan begitu? Apa aku tidak salah? Nyonya Chang. Aku. Tuan Gu. Bagaimana kalau begini? Dia minum seteguk, sisanya aku yang minum. Anggap saja kami suami istri menerima hukuman. Sebagai bentuk ketulusan. Memang mesra, sekali hubungan kalian. Minum segelas aja banyak alasan. Kenapa? Sedang merencanakan kehamilan. Benar, benar, benar. Kami memang sedang merencanakan punya anak. Keluarga terus mendesak kita. Tuan Gu, Gu. Tuan Gu, Gu. Aku beritahu kau. Kau harus berlutut ke Tuan Gu, mohon proyeknya kembali untukku. Jika ini gagal, si manis kesayanganmu itu, jangan harap bisa hidup. Kau. Aku harus jelaskan semuanya padanya. Lihat, itu Nona Anna. Dia sudah pulang ke sini. Akhirnya Tuan Gu bisa berakhir cinta tak berbalas. Benar juga. Belum tentu. Meskipun Nona Anna adalah cinta pertama Tuan Gu, tapi dia tak pernah menerima cintanya. Mereka teman masa kecil, pasti akan bersatu juga. Jika aku lelaki, tak akan kulepaskan dia.
Dia mirip sekali denganku. Tuan Gu sangat mencintai Nona Ana. Sayangnya si pria punya rasa, tapi si wanita tak membalas. Entah bagaimana selama ini ketika Tuan Gu merindukannya. Dia melewati hari-harinya. Laki-laki sih. Seharusnya cari yang mirip Nona Ana. Kalau aku jadi dia, paling tidak coba-coba dulu. Jago mainnya. Pada dasarnya sama saja. Foto dan pengakuan cinta itu ternyata bukan untukku. Dia pemburu ulung yang menyamar jadi mangsa. Pantasan dari awal sembunyikan jati diri. Aku hanya pelampiasan saat dia kesepian. Keluarga Zhang menipu saya demi uang selama belasan tahun. Demi sintayong tak kesampaian. Dia jadikan aku pengganti. Bodoh sekali aku. Masih percaya? Masih ada orang yang tulus mencintaiku di dunia ini. Untung ada kamu. Aku pasti akan melahirkanmu dengan selamat. Mulai sekarang, kita akan saling mengandalkan. Berjuang bahu membahu. Ibu Direktur, jangan masuk dulu. Ada debt collector di dalam. Kami sudah hubungi polisi. Kau istri Zhang Qingxia? Kami tidak bisa menemukannya. Utangnya 200 juta. Kau yang bayar. Kapan bajingan itu utang segitu? Cari dia kalau mau tagih utang. Berasal bersih dariku gini? Dengar ya, kalau hari ini nggak ada uang, 100 anggota geng naga harimau akan menginap di sini. Cek keuangan berapa bisa cair. Sudah dicek tadi, perusahaan benar-benar bangkrut sejak Gu Group putus kontrak. Bank pun tak mau kasih pinjaman. Nggak ada duit. Gedung ini jadi jaminan saja. Kalau masih kurang, badanmu juga bisa dijual. Ini negara hukum. Ngapain nekat begini? Beri saya seminggu. Saya akan cari cara. Oke. Karena kau kooperatif. Kubolehkan seminggu. Ayo pergi. Bank saja nggak ngasih pinjaman. Mana mungkin dapat 200 juta dalam seminggu? Gu Group patokan industri ini. Kalau bisa kerja sama lagi, Dangin Miraka. semua masalah selesai. Cari jadwal yang Master Gu malam ini. Orang tua sudah menjadwalkan pernikahan kita. Kapan kamu akan melamarku, calon suami? Kau mau menikahiku? Apakah Sanling yang tahu? Jangan bicara sembarangan padanya. Kembali ke sini untuk membantu lakonmu. Sudah susah payah menenangkannya. Sudah ketahui mata-mata di keluargamu? Hamper. Dengan pernikahan aliansi sukses ini, posisiku di keluarga Gu akan makin kuat. Kekuatan gelap keluarga Gu takkan bisa bangkit lagi. Di sini ada informasi tentang keluarga A dan pihak-pihak yang terlibat diam-diam. Seharusnya ada yang kau cari. Naonya Shang Tetang. Ada keperluan? Tuan Gu. Saya tak tahu identitas asli Anda. Mohon maaf atas ketidaksopanan. Saya minta maaf. Sekali lagi mohon dimaafkan. Mengenai proyek Yue Banwat. Kita sudah tanda tangan kontrak. Anda tiba-tiba ingkar janji. Bukankah ini melanggar etika kontrak? Kau tahu bagaimana proyek ini bisa ada? Selama kau patuhi kontrak. Saya juga. Aku. Dia menjadikanku pengganti emosional. Transaksi ini cukup adil. Bisakah jangan di sini? Tepat malam sebelum kau meninggalkan
Aku ingin Zhang mati. Sayel. Jadi malah kacau. Nyonya Gu, hello. Kenapa kamu datang? Saya. Maksudku, kalau sudah datang, temani aku makan yuk. Baik. Minum dulu. Nyonya Gu, mengenai proyek Yue Banwan. Berharap bisa kerja sama dengan perusahaan Zhang. Kami pasti akan. Kau mengincar Yue Banwan? Gucci tidak memberikannya padamu? Sebelumnya kita sudah tanda tangan kontrak. Tapi muncul kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kurang akrab memang rawan salah paham. Aku putuskan. Perusahaan Gu dan Zhang mengadakan acara silaturahmi perusahaan. Silaturahmi? Kalau begitu, Nyonya Gu, saya pamit dulu. Nyonya, mengapa Nyonya tidak ceritakan yang dulu dilakukan Tuan Muda untuk Nona kepadanya? Urusan mereka. Harusnya bukan orang luar seperti aku yang menyampaikan. Dia juga tidak pantas mendengar betapa tulusnya cinta Gucci dari orang lain. Dia tidak seharusnya mengetahui hal ini dari orang lain, betapa dalamnya cinta Gucci padanya. Lalu kudengar dia bercerita, dia bertemu dengan seorang gadis yang seperti malaikat. Kalau kau berani mengganggunya lagi, akan kupukul kau seperti bola baseball. Aku harus menikahinya saat besar nanti. Mereka sudah beberapa kali mencoba melukainya, nyawanya nyaris melayang. Yang membuatnya bertahan adalah orang di hatinya. Aku tak boleh mati. Aku harus menguasai bisnis keluarga Gu. Aku akan menikahinya. Memberinya kebahagiaan. Sampaikan perintah. Acara ulang tahun perusahaan besok lusa, pindahkan ke Villa Liwan. Jangan beritahu Tuan Muda, keluarga Zhang juga harus hadir. Nyonya. Cara Nyonya menjodohkan mereka mungkin kuno, tapi romansa klasik takkan pernah ketinggalan zaman. Sayang, kenapa harus dengannya? Dia tanda kontrak, kita rebut saja langsung. Apa kau jatuh hati padanya? Aku tidak butuh. Ada yang tawaran tinggi. Minta aku dekati Gucci. Manfaatkan dia saat ada kesempatan. Bersembunyi lama sekali. Akhirnya berani muncul. Aku akan cari mereka. Potong tangan kakimu untuk lunas utang. Kau janji bayar utang. Mereka tak ganggu aku lagi. Kami datang bantu kau dengan kemampuanmu ini. Kalau gagal deal dengan Gugru, tetap butuh kami dong. Jangan pura-pura baik. Minggir sana. Kau. Mau tinggalkan aku dan kerjasama dengan Gu Group? Mimpi. Beberapa hari ini kau harus di dekatku. Jangan coba akal-akalan di depan mataku. Lepaskan. Kalian kan selama ini selalu pamer sentimestra? Kok sekarang? Ganti gaya main? Ningxia, untuk kebaikan bersama, pinjam aku 2 hari. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan tak tahu diri. Kenapa mereka di sini? Kenapa mereka ada di sini? Keluarga Zhang diundang ke acara ulang tahun perusahaan. Kedua perusahaan selalu punya hubungan baik. Nah, kan, acara silaturahmi bisa mempererat hubungan. Anna juga datang. Dia sedang dalam mood bagus. Ditambah dukungan Nyonya Gu. Asalkan kita tidak memancing amarahnya, proyek pasti bisa kita ambil kembali.
Nona, ada kursi kosong di sini. Tuanku. Nona Anna. Kami lagi bosan nih. Akhirnya kalian datang. Mau main game bareng? Boleh. Main apa? Tuan Gu suka main apa? Bagaimana kalau kita main jujur atau berani? Ayo. Jujur. Atau berani? Jujur. Kapan aku berangkat ke luar negeri? Apa yang kamu lakukan hari itu? Seshmai. Hari itu, Gimana hari itu? aku cuma jawab satu pertanyaan. Oke, ayo, kita lanjutin. Kalian sudah pilih jujur tadi. Sekarang, kita main berani. Kalian harus oper anggur pakai mulut. Kalau berhasil, dinyatakan menang. Gagal, harus minum hukuman. Aku nyerah. Jangan dong, nyerah sih nggak seru. Iya, kalau mau main, ya main yang bener. Nggak berani ya? Aku kalah. Game ini seru banget, ayo lanjutkan. Aku ke toilet dulu. Udah stop main. Ngindar dari apa? Tadi kau. Bukannya tadi sangat aktif? Aku sudah membantumu. Bisa bantu bisnis keluarga Zhang? Kau bantu apa? Memancing Anna. Tadi kau menciumku dengan begitu natural. Apa kau juga punya niat tersembunyi? Itu cuma permainan. Apa hubunganmu dengan Gucci? Apakah kau menyukainya? Apapun hubunganku dengannya. Semua yang dia lakukan demi diri. Untuk memenuhi semua fantasinya padamu. Oh iya. Jika dia menginginkanku, takkan bertindak seperti ini. Nona Anna. Asal kau mau memberinya kesempatan. Akan baikan tak kita semua. Baiklah. Akan kuberi dia kesempatan. Apa maksudmu? Cepat, panggil dokter. Tali merah kalian ini kubuat pakai besi beton. Di pernikahan nanti aku harus duduk di meja utama. Tidak mau ke dokter. Minum obat penenang ini dulu. Tenangkan diri. Anna tanya hubungan kita. Lalu mendorongku. Dia mulai cemburu. Tujuanmu tercapai. Kamu lebih percaya rumor daripada aku. Kenapa? Kalian teman kecil. Kecocokan sempurna. Sudah jadi rahasia masih perlu ditanya? Rupanya membuatmu salah paham ada gunanya.
Cemburu ya? Tidak. Aku hanya alatmu untuk memicunya. Tak berhak cemburu. Seluruh tubuhmu lembut. Hanya mulutmu yang keras. Mengakui suka padaku sulit sekali? Bukan transaksi. Lalu apa? Aku. Katakan, aku mencintaimu langsung padaku, asal kau mengatakannya. Aku rela berkorban untukmu. TV-nya belum dimatikan? Baju sudah kusuruh antar ke kamarmu. Pakai sepatumu. Rencana yang kita susun, untuk koordinasi antar departemen semester depan dan kolaborasi. Tadi malam, kau tidur dengan Tuan Gu. Dia menggendongmu di depan banyak orang. Keterlaluan kau ini. Tak Kizanka. Lidahmu panjang. Mulutmu sirwet. Jangan kira karena lama di kasur Tuan Gu, kau bisa singkirkan aku. Kolaborasi sendiri dengan Tuan Gu. Setiap langkah rencanamu harus kau laporkan padaku. Kalau tidak, akan ku beritahu Tuan Gu. Kau hamil anak bawahannya. Kau. Coba tebak jika ku beritahu Tuan Gu kau selingkuh dengan bawahannya. Apakah dia akan marah? Soal kehamilanku ini, kalau berani bocorkan satu kata pun padanya, kau akan kuhancurkan. Kau. Aku pegang rahasiamu. Kalau tahu diri, diam saja. Tuan Gu. Ada perlu apa, Tuan? Saya ingin bertanya. Proyek Yue Banwan. Harus bicara dengan siapa? Saya CEO. Bisa langsung dengan saya. Tuan Gu. Bukan mau bicara Bisal? Kau malah ke kamar Anda? Jangan-jangan dia suka pria? Kamu dan Kiao Xiu. Kapan ciuman pertama kalian? Ciuman pertama. Saya lupa. Lupa. Kapan malam pertama dengan dia? Malam pertama. Tidak ada. Tangan mana yang menyentuhnya? Saya benar-benar tak sentuh dia. Kamu tidak sentuh dia? Tuan Gu. Bagaimana kalau aku menyerahkan istriku padamu? Asalkan kau berikan proyek itu padaku. Kau bisa melakukan apapun. Aku akan segera bawa dia ke sini. Mengapa dia menipuku? Pelankan. Hati-hati dengan bayi kita. Kau hamil. Si Zhang itu tidak mengganggumu lagi? Ngapain peduli si lemah tak berguna? Dia hanya suami yang ditipu. Aku sudah memasukkan laporan medisnya.
Dia sampai sekarang tidak tahu dirinya mengidap Azoosper. Katakan, kapan aku bisa secara terbuka tidur bersamamu? Jangan buru-buru. Tunggu aku melahirkan. Kukuhkan posisi sebagai Nyonya Zha. Lulah harta keluarga Zha akan menemanimu setiap hari. Kiao Siu. Kau kemana saja? Buat aku mencari lama. Ayo, ikut aku temui Tuan Gu. Ayo, ikut aku temui Tuan Gu. Kabur, akan kuhabiskan waktu dengan kalian. Ayo pergi. Pernah ada yang bilang, kamu cocok pakai warna hijau? Jangan bicara sarkas di sini. Ayo. Sial. Kiao Xiu pasti dengar. Kalau dia kasih tahu Zhang Qingze, kita tamat. Gimana ini? Mayat tak bisa bicara. Tuan Gu. Orangnya sudah kubawa. Selamat bersenang-senang. Aku sudah dekat dengannya. Selanjutnya harus apa? Dijadikan hadiah oleh suami. Diberikan ke orang lain. Bagaimana rasanya? Tak perlu dia antar. Aku akan datang sendiri. Kau tak mencintainya. Dia tak pernah sentuhmu. Kenapa putus denganku? Lalu campakkan aku? Kau juga tak pernah jujur. Baiklah. Mari saling jujur. Asal kau bicara jujur. Telekuban. Segera kuberikan. Kenapa dia tak sentuhmu? Dia kompleks perawat. Dia jijik karena dulu kau kehilangan keperawanan. Tirkuni. Menjatuhkan obat. Dulu aku diracuni dan dilecehkan. Meski tak lihat wajah pria itu jelas. Tapi aku pasti akan menemukannya. Takkan kubiarkan dia lolos. Pernyataan jujur. Kapan aku berangkat ke luar negeri? Apa yang kau lakukan hari itu? Tanggal 6 Mei. Hari itu. Tuan Gu. Mereka mengejar. Kita harus segera pergi. Nona Kiao akan dalam bahaya. Tungguaku. Jadi waktu itu kau tak kenal aku? Bukan kesengajaan. Waktu itu aku masih kecil. Kejadian ini membuat trauma mendalam. Tapi syukurlah, sekarang sudah ada petunjuk. Jika waktu itu ada kesalahpahaman dan alasan terpaksa. Maukah kau maafkan dia? Kesalahpahaman. Rahasia tersembunyi. Bisa saja. Tapi aku akan hancurkan hidupnya. Biarlah kita bawa persangka ini. Takkan bertemu lagi. Sudah. Sekarang giliranku bertanya padamu. Selama ini kau anggap aku sebagai pengganti. Apa kau pernah menyukaiku? Kesalahpahaman ini terlalu dalam. Ini bukan waktu terbaik untuk menjelaskan. Ada hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Kau baru saja berjanji padaku. Asalkan aku jujur.
Yuaban wanakan diberikan padaku. Masa berlaku? Jika masih merasa kurang, akan kupenuhi sekarang juga. Tapi kau harus berjanji. Lembatlah. Kenapa? Tidak mau melakukannya lagi? Setelah tahu masa laluku, kau jadi jijik? Mari kita mulai dari awal. Berpacaran dengan serius. Setuju. Pacaran serius yang kau maksud. Kuma jalan-jalan sambil bergandengan? Aku cek ponsel sebentar. Baik. Dia ternyata belum pernah pacaran. Ikat papan permohonan. Kita tak akan pernah terpisah seumur hidup. Benar, pohon ini sangat permohonan yang dipanjatkan pasti terkait. Ikut aku. Gucci dan Kiao Xiu menghabiskan hidup bersama. Maukah kamu menemani seumur hidupku? Apa ini skenario cinta yang dia inginkan? Jawaban apa yang akan membuatnya senang? Aku. Tak apa. Aku akan menantimu. Katanya. Kalau permohonan terkabul harus kembali berterima kasih. Kalau begitu kita harus sering datang ke sini. Apa kamu akan mengajakku lagi? Tentu saja. Aku tak cuma akan ajakmu ke sini, tapi juga pulang bersama. Akan kuajak kemanapun yang kamu inginkan. Walau tahu cintanya bukan untukku, aku tetap tak bisa menolak kelembutannya. Biarkan aku tenggelam sehari saja. Sehari pun cukup. Tunggu di sini. Paman, bisa belikan aku satu? Dek, Rainbow. ini Makasih. manis sekali. Sayang. Dia akan jadi ayah yang baik. Kamu akan menyukainya. Kan? Pas. Tolong tambahkan satu tusuk lagi. Locate Villa Liwan. Cek rekaman CCTV. Larang semua orang masakalur. Apa yang kalian inginkan? Kau dengar yang tak seharusnya. Menurutmu kami mau apa lagi? Lepaskan aku, ini lebih baik.
Keluarga Zhang hidup dari darahku. Jika sesuatu terjadi padaku, keluarga Zhang akan runtuh. Menurutmu, mereka akan membiarkanmu? Keluarga Zhang bodoh sekali. Sampai sekarang mereka masih kira kandunganku adalah keturunan mereka. Jika kau mati, mereka akan klaim anak sebagai anakmu. Tetap bisa mendapatkan warisan orang tuamu. Nanti, semua akan jadi milik. Berani membunuhku? Bahkan jadi hantu takkan kemaafkan. Mati kau. Kenapa kau anak orang kaya? Aku bukan siapa-siapa. Saat kuliah kau membantuku, hanya untuk menikmat rasa superiormu, benar kan? Seharusnya dulu, kebiarkan kau membesar di lumpur, memberi makan anjing lebih baik dari... Jangan sentuh urusan berdarah. Jangan takuti anak kami. Bereskan ini. Jangan biarkan dia mati tenang. Dia hamil. Aku belum puas main. Sebelum kau mati, biar ku lepas hasrat. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Tendanganmu waktu itu hampir membuatku tak berguna. Hari ini, aku akan ambil kembali. Dengan bunganya. Kau penjahat waktu itu. Bukannya kau suka penjahat? Pria yang jalan denganmu tadi, dialah yang memaksamu. Buruan yang sudah di mulutku, dicaplok olehnya. Apa? Apa yang kau katakan? Tahan dia. Lepaskan aku, pukul dia. Jangan takut. Kau. Waktu itu, kau tidur denganku hanya untuk balas dendam padanya, hanya karena aku mirip dia? See you. Hancurkan tangannya. Hancurkan jarinya satu persatu. Siap. Jangan-jangan. Tolong jangan. Kau tahu siapa aku? Kau tak boleh sentuh aku. Dokter. Bagaimana kondisinya? Tidak masalah besar. Masa awal kehamilan harus lebih berhati-hati. Dia hamil? See you. Kita punya anak. Lepaskan aku. See you. Tenang dulu. Aku tahu kamu marah. Tapi dengar dulu penjelasanku. Aku tak tahu kamu dibias. Kukira kamu yang memulai. Jadi maksudmu, kamu juga korban? Ya. Tidak juga. Aku juga ingin kamu tulus. Pembohong. Kamu pergi tanpa penjelasan. Nyatanya kamu. Bukan begitu. See you. Waktu itu lokasiku terbongkar. Lokasiku diketahui orang. Yang mengejarku sangat kejam. Aku tak ingin mereka menemukanmu. Makanya harus pergi. Tapi kemudian, aku terluka parah. Aku tak boleh mati. Harus kuasai keluargaku. Harus menikahimu. Membahagiakanmu. Maaf. Harusnya aku segera kembali. Jujur sejak awal padamu. Lalu hubunganmu dengan Anna. Bagaimana menjelaskannya? Aku dan Anna. Benar-benar hanya kerjasama. Kau bukan pengganti siapapun. Sejak awal sampai akhir.
Hanya mencintaimu. Siapa tahu ini cuma buat membujuku. Ini kunci brankas. Kapanpun kau mau. Aku bisa mati karena APA. aku serahkan nyawaku padamu. Mauka kau mencintaku? Jangan bilang tidak. Selamat pulang, Nyonya Gu. Banyak sekali orang di rumahmu. Lebih banyak dari departemenku. Koreksi sedikit. Ini rumah kita. Lalu urusan keluarga Zhang. Jangan campuri lagi. Tunang jadi Nyonya Gu. Si brengsek akan kuhabisi. Aku bantu kau ambil alih Zhang Corp. Tidak, harus kuambil sendiri. Kalau kau tidak menurut. Aku akan bawa kau ke pulau pribadi kita. Liburan 10 bulan. Cuma ambil perusahaan. Terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin lihat mereka saling serang. Bagaimana kondisi perusahaan? Jangan khawatir, Direktur. Semua berjalan lancar. Tapi besok keluarga Zhang akan merayakan ulang tahun Ningxia. Mau menggunakan anggaran perusahaan. Haruskah saya talak dengan alasan tertentu? Setujui saja. Besok, saya juga akan memberinya hadiah ulang tahun spesial. Apa kalian benar-benar menggunakan otak untuk proposal ini? Ya, kami akan revisi. revisi. Kamu ini. Aku ingin. Kondisimu belum stabil. Tunggu. Aku ingin. Makan ikan pedas dari Chao Shengge. Baik. Besok aku akan undang Koki ke rumah. Jangan. Aku mau makan di restoran. Yang di restoran lebih otentik rasanya. Ok. Semua sesuai keinginanmu. Selamat ulang tahun. Kok kamu masih hidup? Kalau aku mati, mana bisa kasih hadiah spesial? Ngapain kamu ke sini? Pergi sana. Pakai uang perusahaan saya buat pesta ulang tahun. Nggak ngundang saya, kayaknya nggak sopan deh. Udahlah, perusahaan sejak kapan jadi milikmu? See you. Ulang tahun Ningxia tahun ini spesial. Harus meriah. Saya sengaja nggak ngabarin biar proyekmu nggak terganggu. Nanti konsentrasimu pecah. Spesial apanya? Sampai harus semewah ini? Hamil pewaris keluarga Zhang? Tahu dia pelakor masih nekat bikin anak haram lagi. Nggak tahu malu banget. Jangan asal ngomong di sini. Satpam, usir dia. Kalau buru-buru usir saya, gimana mau kasih kejutan? Hati-hati. Jaga anak kita. Pelankan, hati-hati dengan anak kita. Kau hamil. Si Zhang tidak ganggu kau lagi? Ngapain peduli si pengecut tak berguna itu? Dia cuma suami yang dijadiin tanduk. Aku ganti laporan medisnya. Sampai sekarang, dia tidak tahu dirinya azospermia. Sayang. Video deepfake ini palsu. Dia menjebakku. Aku peringatkan kau. Jangan sebar fitnah di sini. Awas aku laporkan ke polisi.
Ini. Laporan medis. Azoospermia, apa? Berarti keluarga Zhang akan punah. Sayang, dengar penjelasanku. Aku Kau menipuku. Berselingkuh. bukan, sayang. Matilah kau. Tolong. Seseorang. Bawa pergi dia. Aduh, Siu. Ini semua ulah Ningxia. Kini terbukti jelas. Jangan kau menyalahkan kami. Kami merawatmu bertahun-tahun. Lupakan masa lalu, ya? Benar. Bagaimana? Cucu lelaki hilang. Her pan pupus. Mau tipu lagi? Aku salah. Semua kesalahan. Itu salah si perempuan. Kita mulai baru, ya? Anakmu adalah anakku. Aku akan menyayangimu. Lupakan mimpi kosongmu. Kalian jahat, pantas tak punya keturunan. Kalian jahat, pantas tak punya keturunan. Oh ya, ada kabar baik untukmu. Semua aset grup Zhang sudah dipindah ke nama. Nikmatilah hidup sederhana dan damai. Apa? Istriku. Kita suami istri sah, milikmu adalah milikku. Mau pisah dariku? Mimpi. Kenapa kamu datang ke sini? Bisa tersesat cuma ke toilet? Nanti aku yang nemenin kamu. Aku. Nggak sengaja. Di tempat umum begini, berani-beriannya kalian memukul anak. Keluarga Gu tidak tahu malu ya? Aku ingat, yang terakhir menghina istriku. Tangannya udah lumpuh. Apa? Istriku. Jadi pria di belakangmu itu. Dia ya? Jaga mulutmu. Gucci. Aku lagi mikir caranya ngebujuk kamu keluar. Ternyata ini sangat mudah. Dengar ya. Ada yang mau ngajak kamu minum teh. Ayo semua. Kamu belum lihat berita hari ini? Berita. Kok bisa begini? Mereka udah ditangkap. Sudah lama keduga kau bersekongkol dengan mereka. Memanfaatkan kerja sama proyek, bekerja sama dari dalam dan luar untuk menyerangku. Kira aku tidak tahu? Kau diduga melakukan penculikan. Bawa semua mereka pergi. Untuk penyelidikan. Baik. Tahan mereka. Kalian tidak punya bukti. Atas dasar apa menangkapku? Lepaskan anak. Lepaskan. Bawa mereka pergi. Dan, kau juga akan dibawa untuk penyelidikan. Membohongiku untuk membawamu keluar melakukan hal berbahaya ini. Pikirkan baik-baik. Bagaimana kau akan menebus kesalahan padaku nanti? Aku. Ayahku menyuruhku membatalkan pertunangan. Lebih cepat dari yang kuduga.
Keluargamu, orang-orang tua yang bersembunyi dalam itu, memakai perjanjian palsu untuk memancing mereka keluar, dibawa ke hadapan ayah. Dia pikir setelah pernikahan kita, kau akan menelan keluarga kami. Kalian benar-benar mitra kerja? Bukan teman masa kecil? Mungkin. Kitalah yang sebenarnya teman masa kecil. Kira. Temani aku ke suatu tempat. Sepertinya kabar baik akan segera datang. Kenapa kau bawa aku ke kampus? Karena ambil ini. Terima kasih teman, kamu siapa ya? Maaf. Terima kasih. Ternyata, Kau selalu di sisiku. akhirnya kamu ingat. Padahal suka sama aku, kenapa tidak mengungkapkan? Kalau kamu jujur padaku, aku pasti langsung tertarik. Saat itu situasinya rumit. Aku tak mau libatkanmu dalam bahaya. Makanya, hanya bisa menjagamu diam-diam. Kenapa harus menjagaku? Karena dulu kau menjagaku seperti malaikat. Ternyata, kita sudah kenal sejak lama. Sangat disayangkan. Kita kehilangan banyak waktu berharga. Sif. Agar tak ada penyesalan lagi. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Waktunya pengantin muncul. Gawat, pengantin perempuannya kabur. Hadirin sekalian. Mari ikuti pandangan mempelai pria. Lihatlah gerbang kebahagiaan. Dengan tepuk tangan tulus. Sambut kedatangan mempelai wanita. See you. Gucci. Aku tak sempat mencintai. Sisa hidupku akan kugunakan untuk menebusnya.
Ku persiapkan hadiah pernikahan untukmu. Aku mengandung bayi kembar. Benarkah? Hmm. Luar biasa, kita punya anak lengkap. Apa? Anak